Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Aryani, nomor absen 14, kelas 10 Tata Busana 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial dibagi dua, yaitu menurut para ahli dan secara umum. Pengertian secara umum adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Menurut para ahli adalah benar hubungan dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat memengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Ciri-ciri: 1. Jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. 2. Adanya komunikasi di antara para pelaku. 3. Adanya tujuan-tujuan tertentu. Syarat-syarat interaksi sosial: 1. Kontak sosial. 2. Komunikasi. 3. Interaksi sosial individu. Jenis-jenis interaksi sosial: 1. Asosiatif, 2. Disosiatif, dan 3. Akomodatif. Faktor-faktor interaksi sosial: 1. Imitasi, 2. Sugesti, 3. Identifikasi, 4. Simpati, 5. Empati, dan 6. Motivasi. Tujuan interaksi sosial adalah untuk menjalin hubungan baik, hubungan pertemanan, persahabatan, maupun hubungan usaha, untuk melakukan dan membangun kerjasama, untuk mendiskusikan suatu hal, untuk melakukan kegiatan perdagangan, dan lain sebagainya. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial secara umum adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Menurut para ahli adalah Carl I. Holland, komunikasi adalah proses di mana individu. Komunikasi sosial adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu. Jenis-jenis komunikasi sosial adalah langsung dan tidak langsung. Tujuan: komunikator, komunikan, pengirim, dan penerima. Syarat-syarat: komunikator, komunikan, pasun, umpan balik atau feedback, media atau alat. Faktor-faktor: noise dan konteks, bentuk-bentuk, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi tertulis, dan komunikasi visual. Sosialisasi sosial. Secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat, dari satu generasi ke generasi lainnya. David Gaslin. Menurut pendapat dari David Gaslin, pengertian sosialisasi ialah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. David B. Brinkerhoff dan Len Kawit. Menurut pendapat dari David B. Brinkerhoff dan Len Kawit, pengertian sosialisasi ialah suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk partisipasinya dalam institusi sosial. John C. Masionis. Menurut pendapat dari John C. Masionis, pengertian sosialisasi ialah pengalaman sosial seumur hidup di mana individu dapat mengembangkan potensinya dan mempelajari pola-pola kehidupan. James W. van der Yanden. Menurut pendapat dari James W. van der Yanden, sosialisasi ialah proses interaksi sosial di mana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan berperilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Jack Levin dan James L. Spates. Menurut pendapat dari Jack Levin dan James L. Spates, pengertian sosialisasi ialah proses pewarisan dan pelembagaan kebudayaan ke dalam kepribadian individu. Nursa Lutz. Menurut pendapat dari Nursa Lutz, pengertian sosialisasi ialah suatu proses ketika individu menerima dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sukandar Wiratmaja. Menurut pendapat dari Sukandar Wiratmaja, pengertian sosialisasi ialah proses belajar mulai bayi untuk mengenal dan memperoleh sikap, pengertian, gagasan, dan pola tingkah laku yang disetujui oleh masyarakat.
Jenis-jenis yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Bentuk-bentuk sosialisasi primer merupakan tahap sosialisasi pertama yang diterima oleh individu dalam lingkungan keluarga. Sosialisasi sekunder biasa terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, kerja, dan media massa. Tujuan agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru. Tahap-tahap: 1. Tahap persiapan, 2. Tahap meniru, 3. Tahap siap bertindak, 4. Tahap penerima norma kolektif. Syarat-syarat: 1. Sebuah informasi yang diberikan pada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa saja yang mensosialisasikan. Faktor-faktor: sifat dasar, lingkungan, prenatal, perbedaan individu, motivasi. Institusi sosial. Pengertian secara umum adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Leopold von Weissenbecker, jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Robert McIvor dan C.H. Beck, prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Kunjara Ningrat, sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sujarno Sukanto, himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Fungsi lembaga sosial adalah sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas di kehidupan sehari-harinya. Tak hanya itu, lembaga sosial juga berfungsi sebagai penyatu individu-individu yang ada di lingkungan kehidupan masyarakat. Jenis-jenis: lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga budaya. Tahap-tahap: norma cara atau USEC, norma kebiasaan atau folkways, norma tata kelakuan atau mores, norma adat istiadat atau custom. Syarat-syarat: sebuah kelola budi pekerti yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan hukum budaya istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan programa bersama dan saling berkomunikasi menurut sistem norma-norma tersebut. Ciri-ciri: lembaga sosial memiliki simbol, memiliki tingkat kekekelan tertentu, memiliki tradisi baik tertulis atau tidak, memiliki tujuan jelas, memiliki alat dan kelengkapan. Dinamika sosial. Pengertian secara umum adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Kinglais Davis, bentuk perubahan-perubahan yang telah mencakup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. Perubahan-perubahan yang terjadi ini meliputi aspek-aspek secara khusus, yaitu struktur serta fungsi di dalam kehidupan masyarakat. William V. Ogden, sebuah ruang lingkup dari perubahan sosial yang lebih luas, serta yang di dalamnya meliputi aspek-aspek secara spesifik, contoh aspek kebudayaan, baik yang memiliki sifat material atau yang imaterial. Aspek dari kebudayaan ini merupakan bentuk aspek yang mempunyai peranan yang penting sebagai pedoman dalam masyarakat dalam menghadapi suatu perubahan dari waktu ke waktu lainnya. Bentuk-bentuk perubahan nilai sosial, norma sosial, pola perilaku individu dan organisasi, struktur sosial, kelas sosial, dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Tahap-tahap prakonflik, konfrontasi, krisis, pasca konflik. Syarat-syarat:
Interaksi sosial, kelompok sosial, kelas sosial dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor: 1. Adanya konflik antar anggota kelompok. 2. Perbedaan paham. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Berubahnya struktur kelompok sosial. 5. Pergantian anggota kelompok. Sekian, terima kasih.